Fenomena kabur aja dulu menjadi perbincangan hangat di media sosial, mencerminkan kegelisahan generasi muda terhadap kondisi ekonomi dan peluang kerja di Indonesia. Banyak hal dan banyak yang memilih pergi ke luar negeri pemirsa demi masa depan yang lebih menjanjikan. Meskipun di baliknya ada tantangan besar yang menanti. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Meninggalkan negeri sendiri demi masa depan yang lebih baik. Fenomena kabur aja dulu menjadi suara generasi muda yang merasa kehilangan harapan di tanah air. Apakah ini sebuah bentuk protes dari sebuah kekecewaan atau ini hanya sebuah tren sesaat? Fenomena tagar kabur aja dulu tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia. Tagar ini mencerminkan keinginan generasi muda untuk meninggalkan tanah air demi mencari peluang yang lebih baik di luar negeri. Selain itu, tagar ini juga mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Lonjakan harga kebutuhan pokok, tekanan pajak yang meningkat, serta minimnya peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan menjadi beberapa faktor pemicu utama. Generasi muda merasa bahwa upaya dan potensi mereka tidak mendapatkan apresiasi yang layak di dalam negeri, sehingga mencari alternatif di luar negeri dianggap sebagai solusi yang lebih menjanjikan. Motivasi buat kerja ke luar negeri itu ada dua ya. Yang pertama itu karena ya di Indonesia sendiri lumayan common gitu ya, kayak istilahnya sandwich generation gitu kan, kayak kita juga mesti nge-support keluarga gitu kan. Nah itu alasan pertamanya gitu ya buat bisa nge-support keluarga. Tapi alasan yang kedua sendiri itu waktu itu karena saya juga pengen sekolah lanjut lagi di luar negeri. Tapi waktu itu tuh nggak kepengen buat pakai beasiswa LPDP gitu, kayak pengen entah cari beasiswa dari luar sendiri atau kayak ya udah nabung sendiri buat kerja biar bisa lanjut kuliah di luar gitu. Dan waktu itu buat memenuhi dua kebutuhan itu sendiri, kalau kerja di Indonesia bakal butuh waktu yang lama gitu kan, mungkin bisa 6 tahun lebih gitu paling enggak. Itu makanya akhirnya kemudian alasan utamanya akhirnya nyari buat kerja ke luar negeri. Kalau bedanya kerja di Indonesia sama di luar negeri, macam-macam sih. Kayak misalkan yang paling pengaruh tuh misalnya dari segi work-life balance gitu ya. Kalau either di Jerman atau di Jepang sendiri misalkan, kalau pengalaman saya pribadi gitu ya, lebih teratur gitu. Kayak misalkan kalau udah di luar jam kerja, ya udah nggak ada kerjaan tambahan lagi gitu. Hal lain yang bisa disebut kayak misalkan dari segi keamanan pekerjaannya itu sendiri. Jadi kalau misalkan entah di Jepang atau di Jerman gitu ya, misalkan kamu worst case-nya kena layoff gitu ya, yang lagi rame juga kan belakangan di Indonesia. Yeah. Itu kalau di Jerman dan di Jepang sendiri bisa dapat kayak unemployment benefits. Kalau misalkan secara pengalaman saya bekerja di Malaysia, mungkin dari segi budaya mungkin tidak akan berbeda dengan Indonesia. Tetapi mungkin dari segi gaji, dari segi benefit-benefit yang saya dapatkan dengan gaji saya, ketimbang saya berada di Indonesia, mungkin akan menguntungkan kerja di Malaysia. Dengan begitu banyaknya benefit yang dirasakan pekerja luar negeri dibanding di Indonesia, menurut data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, menunjukkan peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode Januari hingga Agustus 2024, tercatat sebanyak lebih dari 207.000 pekerja migran Indonesia ditempatkan di berbagai negara. Hong Kong menjadi negara tujuan utama dengan lebih dari 70.000 pekerja. Diikuti oleh Taiwan sebanyak hampir 60.000 pekerja dan Malaysia dengan lebih dari 36.000 pekerja. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal, mencerminkan keterbatasan peluang kerja formal yang tersedia di dalam negeri. Kalau saya pribadi sih lumayan ya setuju gitu ya sama apa yang lagi rame gitu. Terlepas dari situasi politik yang terjadi di Indonesia atau kayak kinerja pemerintah, kita sendiri itu kayak dibanding misalkan kalau di Jepang gitu,